Mandi adalah kegiatan yang bukan saja menyehatkan, tapi menyenangkan sekaligus menenangkan. Bagi kita, kamar mandi bukan sekedar tempat ritual bersih-bersih tubuh dari kotoran, tapi banyak difungsikan sebagai tempat tongkrongan favorit, sambil bermain gawai atau membaca, bahkan hingga berjam-jam lamanya. Tapi tahukah Anda kegiatan yang menyenangkan ini ternyata dianggap salah, bahkan bisa membahayakan bagi kesehatan? Lantas, apa saja fakta mitosnya? Simak informasinya bersama dokter kesehatan kerja Dewi Friska berikut ini. Fakta mitos yang pertama, katanya membawa handphone ke dalam kamar mandi tingkatkan risiko terpapar bakteri. Yuk tanya sama dokter Friskan, itu fakta atau mitos ya? Fakta. Kenapa itu fakta? Karena kamar mandi sendiri adalah tempat di mana banyak berkumpulnya bakteri-bakteri. Sehingga jika kita menggunakan handphone di kamar mandi dan meletakkannya di tempat yang banyak terdapat kuman, maka akan meningkatkan risiko terjadinya infeksi. Menggunakan alas kaki memang sudah menjadi suatu keharusan agar kaki Anda dapat terlindungi dengan baik. Lalu bagaimana ya kalau menggunakan alas kaki saat di kamar mandi? Karena katanya dapat melindungi kaki dari bakteri. Itu fakta atau mitos? Itu fakta. Kenapa fakta? Karena di kamar mandi kadang-kadang lantai dalam kondisi yang basah dan banyak air atau genangan air. Sehingga jika kita tidak menggunakan sandal atau alas kaki, maka akan mudah masuk bakteri-bakteri dan kulit kita juga bisa menjadi lembab. Menggosok gigi merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan setiap hari untuk menjaga kebersihan dan juga kesehatan gigi. Menyimpan sikat gigi di tempat yang telah digunakan merupakan suatu kewajiban, lantaran sikat gigi yang mudah terpapar oleh bakteri. Tapi fakta atau mitos ya kalau katanya sikat gigi rentan terpapar virus bila disimpan di kamar mandi? Ini juga fakta. Kenapa fakta? Sebenarnya kalau misalnya rentan terhadap virus itu jika digunakan sikat gigi secara bersamaan, maka akan mudah tertular misalnya infeksi-infeksi virus. Tapi jika sikat gigi yang kita letakkan di kamar mandi itu kondisinya dalam kondisi yang basah, tidak tertutup, maka kemungkinan besar untuk terjadi infeksi virus dan bakteri akan lebih tinggi. Infeksi saluran kemih merupakan kondisi di mana organ yang termasuk ke dalam sistem kemih seperti ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra mengalami infeksi. Gejala yang timbul adalah nyeri saat buang air hingga muncul darah dalam urin. Salah satu penyebabnya adalah masuknya bakteri ke saluran. Tapi benar gak ya kalau katanya salah menyeka bagian vital sebabkan infeksi saluran kemih? Itu fakta atau mitos? Ya, ini fakta. Kadang-kadang pada waktu kita sesudah buang air besar atau buang air kecil, kita sering lupa arah untuk menyeka alat vital kita. Karena kalau misalnya kita menyeka dari belakang ke depan, maka kuman-kuman yang berasal dari dubur itu akan mudah masuk ke saluran kemih kita. Sehingga yang betul adalah menyeka dari depan ke belakang. Menggunakan sabun batang memang lebih hemat daripada sabun cair. Tapi hati-hati ya, yang hemat belum tentu sehat loh. Karena katanya sabun batang memudahkan penyebaran kuman. Benarkah? Fakta atau mitos? Ini sebenarnya mitos. Pada beberapa penelitian, ternyata sabun cair dan sabun batangan itu memiliki risiko yang sama besarnya untuk terjadinya kontaminasi dari bakteri atau virus. Kenapa? Jadi sebenarnya pada sabun batangan terdapat zat yang memang dia bisa membunuh atau membersihkan kuman-kuman dari kulit kita lebih baik. Sehingga akhirnya tidak akan meningkatkan risiko untuk terjadinya infeksi kulit. Nah, tapi yang perlu diperhatikan adalah pada waktu kita menggunakan sabun batangan, sebaiknya kita tidak menggunakan secara bergantian atau bersama-sama. Dan setelah digunakan, pastikan bahwa sabun batangan ditutup dalam wadah yang kering dan tertutup. Fakta mitos selanjutnya, katanya berbagi handuk tingkatkan risiko penyakit kulit. Itu fakta atau mitos? Ini fakta, karena kalau berbagi handuk
dengan orang lain, kita tidak tahu apakah orang tersebut memiliki masalah dalam kulitnya. Ada beberapa penyakit kulit yang bisa menular melewati pemakaian bersama dari handuk. Mencuci tangan bukan hanya sekedar cuci, gosok, bilas saja ya. Dikarenakan kegiatan yang sering dianggap sepele ini justru menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga kesehatan. Tapi benar nggak ya kalau katanya tidak mencuci tangan setelah dari kamar mandi rentan terkena hepatitis A? Jika tidak ditangani dengan tepat, penyakit ini bisa menjadi penyakit yang serius. Tapi itu fakta atau mitos ya? Ini fakta. Mencuci tangan merupakan salah satu cara untuk melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Salah satunya adalah hepatitis A. Sebenarnya selain hepatitis A, banyak penyakit-penyakit lain yang bisa kita cegah. Antara lain misalnya penyakit saluran pencernaan, sehingga sangat penting mencuci tangan saat kita selesai dari kamar mandi. Toilet duduk saat ini memang sudah banyak digunakan, baik di kantor ataupun di rumah, dikarenakan lebih praktis dan juga lebih mudah dijaga kebersihannya. Tapi benar nggak ya kalau menutup toilet saat menyiram dapat melindungi tubuh dari penyakit? Itu fakta atau mitos ya? Yuk tanya lagi sama Dr. Friska. Ini fakta. Kenapa fakta? Pada saat kita menyiram toilet, akan ada percikan-percikan air yang sebenarnya akan keluar, dan jika tidak ditutup maka percikan air itu akan ada di udara, dan kita tahu bahwa kamar mandi atau toilet merupakan sarang dari kuman, sehingga akhirnya kemungkinan besar untuk terjadinya masalah kesehatan atau infeksi akan lebih besar. Nah, ada lagi nih, kalau katanya membiarkan kamar mandi dalam keadaan basah atau tergenang air tingkatkan risiko terpapar bakteri. Benarkah itu fakta atau mitos? Ini fakta. Pada saat di kamar mandi banyak genangan air, maka bakteri akan banyak berkumpul, sehingga akhirnya meningkatkan risiko kita terpapar bakteri. Tapi harus hati-hati juga, bukan berarti kalau kamar mandinya hanya dalam keadaan basah tidak akan memiliki risiko apa-apa. Karena lantai kamar mandi yang basah itu juga bisa menimbulkan risiko terjadinya kecelakaan, misalnya jatuh di kamar mandi. Jadi juga harus hati-hati. Pemirsa, bagaimana, sudah puas dengan penjelasan dari Dr. Friska? Yuk simak tips berikut ini supaya Anda tidak terlalu lama di dalam kamar mandi. Jadi apa hal-hal penting yang harus kita perhatikan di kamar mandi? Yang pertama adalah pastikan bahwa waktu yang kita gunakan di kamar mandi itu tidak terlalu lama, termasuk membawa handphone ke kamar mandi. Yang kedua, untuk mencegah infeksi saluran kemih, pastikan kita menyeka alat vital kita posisinya dari depan ke belakang. Yang ketiga, penggunaan barang-barang pribadi seperti sikat gigi, handuk sebaiknya tidak digunakan secara bersama-sama karena itu akan meningkatkan risiko terjadinya masalah kesehatan. Dan yang terakhir, dan ini yang paling penting, jangan lupa cuci tangan Anda setelah melakukan semua aktivitas Anda di kamar mandi dengan sabun dan air mengalir.